فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah. Kira-kira 2 bulan lagi sebagian saudara-saudara kita, terutama dari kalangan hizbiyin, harokiyin, akan meratapi 7 kata yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Dulu disebut Pancasila itu satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saya kira pelajaran SMP, SMA kita tahu. Karena protes dari warga negara Indonesia bagian timur, maka dirubahlah ketuhanan yang Maha Esa. Sehari sebagian saudara-saudara kita menyesali ini dengan mengatakan ini kekalahan besar kaum muslimin. Kenapa diganti? Maka muncullah pemberontakan demi pemberontakan atas nama Islam. Ada Kahal Mudakar, ada DI, TII, NII, dan seterusnya. Pertanyaan, apa yang didapat oleh kaum muslimin dari pemberontakan demi pemberontakan ini? Kebaikan apa keburukan? Jelas keburukan. Jelas keburukan. Ada sisanya hari ini. Sisa-sisa dari mereka ada. Dan luar biasa kesesatan ajaran mereka. Sholat katanya belum wajib. Masih periode Mekah. Rasulullah dulu di Mekah belum sholat. Wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Sholat di sekitar bait itu seperti tepukan dan siulan. Mereka tafsirkan bait itu apa? Negara Islam. Negara Islam Indonesia. Di sekitar berarti tidak masuk ke dalam bait. Orang yang sholatnya di luar bait, di luar negara Islam, di mata Allah seperti siulan dan tepukan. Tidak sah. Oleh karena itu kalau kita masih di RI, NKRI, sholat kita tidak sah. Sholat kalau akan sah kalau kita masuk ke NII, kata mereka, dengan suka-suka mereka. Haji tidak wajib, buang-buang biaya, dana, dan seterusnya. Dan bukan 1-2 yang berbicara kepada kita. Tidak ada syiar-syiar Islam di markas mereka. Masjid kosong, tidak ada sholat berjamaah. Kecuali seminggu sekali, setahun sekali. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Lalu labelnya luar biasa, negara Islam Indonesia. Mau kita seperti itu? Mau kita hanya punya label? Seandainya Indonesia dilabeli negara Republik Islam Indonesia berasaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Setelah itu masjid-masjid kosong, riba dimakan, judi asuransi dilakukan, kuburan-kuburan keramat ramai dikunjungi orang, keris, jimat, dukun laris. Buat apa negara Islam Indonesia? Buat apa? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mau seperti Iran? Jelas Republik Islam Iran. Isinya apa? Kalau kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, antum tahu orang sana Allah diganti Husain. Labbaika ya Husain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sambut panggilanmu wahai Allah. Inilah tauhid. Diganti oleh mereka.
Kami sambut panggilanmu wahai Husain. Waliyadzubillah. Mau seperti itu. Maka tidak usah pusing. Negeri ini mau diberi judul apa, nggak usah pusing. Mau negara togut, mau negara sekuler, mau negara apa, yang penting masjid-masjid penuh. Ketika terdengar azan, laki-lakinya segera mengambil air wudhu. Orang-orang kafir yang sedang mengadakan rapat dengan kaum muslimin, gigit jari. Ditinggal oleh kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Dukun-dukun tidak laku, jimat-jimat gak ada yang mau beli. Kuburan keramat kosong. Walaupun tidak usah dihancur-hancurkan. Dengan apa ini terjadi? Dengan apa lagi kalau bukan dengan dakwah? Maka satu-satunya jalan menuju kejayaan Islam adalah dakwah, bukan daulah. Bukan daulah. Bukan begitu cara dakwah para nabi, para rasul. Antum pernah dengar Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kita rebut kekuasaan Fir'aun. Dia togut, dia kafir, kita gulingkan sehingga kita yang berkuasa. Pernah Nabi Musa berbicara seperti itu? Tidak. Tidak. Dan Allah juga tidak memerintahkan seperti itu kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Yang ada, wa qula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, datangilah Fir'aun, ajaklah untuk menyembah aku, ucapkan ucapan yang lembut, yang sopan. Manusia semulia Musa dan Harun, Allah wajibkan sopan, santun terhadap Fir'aun, manusia paling buruk di muka bumi ini barangkali. Kenapa? Karena dia penguasa. Lihat saudara-saudara kita yang dengan seenaknya mencaci maki, menjelekkan presiden, pemerintah. Mereka merasa lebih mulia dari Musa dan Harun. Presiden kita, penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu, teruslah berdakwah. Jangan pusing dengan label, dengan simbol. Gak ada apa-apanya. Maka terus berdakwah, terus berdakwah. Ketika hari ini orang-orang ramai meninggalkan bank ribawi, ramai meninggalkan judi asuransi, ramai meninggalkan syirik bid'ah. Harapan kita berharap dari situ, dan sudah mulai nampak insyaallah ta'ala. Walaupun tidak ada label apa-apa, termasuk apa yang akan terjadi beberapa bulan lagi, pergantian penguasa, tidak usah terlalu pusing. Pemimpin presiden mau diganti lagi, tidak berpengaruh. Kalau rakyatnya tidak diganti, yang akan menjadikan negeri ini baik, maju, menang, jaya adalah rakyat, bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Banyak orang salah mengatakan kalau kita punya presiden baik, jujur, amanah, nanti menteri-menterinya ikut jujur, ikut baik, ikut amanah. Nanti gubernur-gubernur ikut baik, ikut jujur, ikut amanah. Nanti bupati, wali kota, camat, lurah ikut baik, ikut jujur, ikut amanah. Selanjutnya rakyat ikut jujur, ikut amanah, dimulai dari atas. Benarkah teori ini? Kalau teori ini benar, berarti Nabi Musa orang jelek, orang buruk. Ada di antara kita yang berani mengatakan Nabi Musa orang buruk, orang jelek? Insya Allah tidak ada yang berani. Ya, tapi lihat rakyatnya. Lihat rakyatnya. Bangsa kera dan babi. Bangsa mal'un, terlanat, al-maghdubi alaihim. Istilah yang disematkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka al-Yahud adalah al-maghdubi alaihim. Kalau Nasara kan ad-dhalin. Bagaimana keadaan mereka al-maghdubi alaihim? Bangsa yang terlaknat ini, yang dimurkai ini, luar biasa buruknya. Padahal pemimpinnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ini menunjukkan bahwa mestinya dimulai dari bawah, bukan dari atas. Oleh karena itu ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, siapa pengikut Muhammad yang mengaku Nabi itu? Waktu itu di awal-awal Islam, ya.
Siapa pengikut Muhammad yang mengaku nabi itu? Orang-orang kaya, bangsawan, apa orang-orang miskin, para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, orang-orang miskin, para budak. Apa kata Heraklius? Demikianlah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul seperti itu. Yang pertama kali didakwahi oleh para nabi, para rasul adalah orang-orang miskin, orang-orang rendah, para budak. Maka seandainya kita belajar ngaji, yang ngaji orang-orang miskin, orang-orang rendahan, jangan berkecil hati. Karena itulah yang dialami oleh para nabi, para rasul. Tidak terkecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sebuah dalil yang terang benderang. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhasil menguasai Madinah, 3 golongan Yahudi sudah hengkang dari Madinah. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, terusir dari Madinah. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Apakah Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku kaum muslimin, mulai sekarang kita punya negara Islam, Daulah Islamiyah Madinah misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu, ini dalil yang sangat terang benderang bahwa nama sebuah negeri nggak masalah. Mau republik, mau kerajaan, mau ini, kesultanan dan seterusnya, nggak masalah. Yang penting rakyatnya pada taat, pada soleh, pada sholat, pada saum, pada nutup aurat, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Ini yang penting. Ini yang sangat penting. Ngapain mesti ganti-ganti? Tidak usah terlalu pusing. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.